guru dijadikan sebagai korban, ya, dijadikan sebagai korban di mana mereka itu ditindas atas nama pahlawan tanpa tanda jasa. Akhirnya mereka sudah capek mengerjakan profesi sebagai guru, Masya Allah, dihargai juga enggak. Nanti dia sedikit galak sama anak. Ya Allah, sudah bayar si guru juga enggak. Dilaporkan ke polisi. Ya Allah, semena-mena banget sama guru. Makanya saya menganjurkan sekali kepada pemerintah, bikinlah keadilan. Jangan hanya anaknya yang dilindungi, gurunya juga harus dilindungi. Jangan ngawur-ngawuran. Guru dibikin kesal sama anak, kayak gitu kan. Cuman dikit bentak, dikit jewer, kayak gitu. Dilaporkan polisi. Ya, kalau menurut saya sih, ya silakan diajar sendiri aja anaknya, nggak usah disekolahkan. Pusing amat sih, kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa, salam ketemu kembali ya. Kita akan membahas tentang banyak sekali ternyata penindasan yang dilakukan kepada orang lain atas nama spiritual. Khususnya kata-kata ikhlas. Sering banget digunakan untuk menindas orang lain. Itu. Sering. Kemarin saya mencoba. Saya menulis banyak sekali atas nama ikhlas. Kemudian kata ikhlas tersebut dijadikan sebagai alat menindas orang lain. Saya mencontohkan sederhana. Ada satu taman pendidikan Al-Quran, TPQ. Yeah. Lah, TPQ di kampung. Itu kan nggak mahal-mahal banget biayanya. Paling karena memang mereka niat dakwah kayak gitu ya. Paling kemudian ditarif 10.000 tiap bulan. Di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. 10.000. Lalu suatu ketika karena kebutuhan operasional yang dari 10.000 dinaikkan menjadi 12.500 per anak. Ya tentulah orang tua ya sadar, banyak sekali yang sadar, ya nggak apa-apa lah naik, memang sudah mahal, segala-galanya udah naik kok. Banyak yang senang gembira. Tapi ya ada juga yang ngomong, Ustadz sekarang matre-matre, TPQ aja mahal. Ini merupakan bentuk di mana orang menindas kepada guru TPQ. Kayak gitu loh. Orang menindas kepada guru TPQ atas nama ikhlas. Dikarenakan apa? Ikhlas itu kerap kali diasumsikan sebagai sebuah aktivitas yang tidak berbayar. Dikira kalau tidak berbayar itu yang kemudian disebut sebagai ikhlas. Padahal ya enggak juga. Kalau ikhlas diartikan sebagai tidak dibayar, ya pedagang nggak ada yang ikhlas. Karena mereka mencari cuan, mencari keuntungan semua. Kan nyari duit kan pedagang. Loh, pedagang nggak ada yang ikhlas loh. Kalau diartikan ikhlas itu tidak menerima bayaran. Dosen itu nggak ada yang ikhlas. Guru-guru di sekolah nggak ada yang ikhlas. Repot, mereka masuk neraka semua gara-gara terima gaji. Itu loh, ya. Atau saya konten kreator menyampaikan ilmu di YouTube. Kalau kemudian AdSense-nya ada, saya terima bayaran. Saya masuk neraka dong. Karena apa? Terima bayaran disebut sebagai tidak ikhlas. Ini. Nah, katakanlah ikhlas itu diasumsikan bahwa ikhlas itu tidak dibayar. Akhirnya ini, bahwa ikhlas tidak dibayar digunakan oleh orang untuk menindas orang lain.
Lalu ketika saya itu menulis itu, tulisan singkat, saya menceritakan sebuah TPQ, ketika cuma naik dari iuran 10.000 per bulan, dinaikkan menjadi 12.500 per bulan. Ada orang yang mengolok-olok, katanya matre lah, kayak gitu, ujung-ujungnya cari bayaran lah, kayak gitu. Ini yang namanya orang-orang yang menggunakan kata-kata ikhlas untuk menindas orang lain. Padahal coba, ngajar anak orang, kayak apa capeknya loh. Iya. Iya kan? Ngajar TPQ, ngajar Al-Quran anak orang. Ya Allah, capek. Coba diajar sendiri. Sanggup apa nggak orang tuanya? Kadang kan nggak sanggup. Lewat anaknya sendiri, dia yang kewajiban memintarkan sendiri, kemudian ada orang lain yang mengerjakan. Kok kemudian cuma disuruh bayar 1 bulan 12.500? Katanya matre. Ya Allah. Ya gitu. Kadang kan juga lucu kok. Pihak TPQ mau menaikkan tarif iuran. Mereka itu ketakutan katanya apa? Masyarakat juga pada nggak mampu. Mereka juga nggak mampu kalau kita tagih iuran gede-gede. Lah nggak mampu gimana? Lah wong rokok aja sehari kan berapa sih sekarang paling murah? 15.000. Rata-rata ya rokok satu bungkus berapa? 32.000. Untuk biaya anaknya 1 bulan ngaji biar pinter, biar berilmu, biar ngerti urusan dunia, ngerti urusan akhirat. Cuman berapa? 12.500 katanya. Matre. Katanya mahal. Ini kan namanya orang menindas orang lain atas nama ikhlas. Itu atas nama ikhlas. Ada juga ya, Masya Allah. Kadang-kadang saya sering prihatin loh. Sering prihatin dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena memang lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya yang sifatnya dakwah, bukan yang lembaga formal, lembaga sekolah. Kalau lembaga sekolah sih memang rata-rata sudah profesional, ada UMK. Kayak gitu ya. Ada UMK dan lain sebagainya, tertata. Ini yang lembaga-lembaga pengajian yang tradisional. Kayak TPQ, Madrasah Diniyah. Iya memang mereka itu memang orang-orang yang sedang berdakwah. Memang tidak pantas mencari profit dari sana, ya nggak layak sama sekali. Kayak gitu loh. Tapi orang-orang yang seperti ini yang paling kerap kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, ditindas oleh orang lain atas nama ikhlas. Ya nggak adil itu loh. Nggak adil. Oh ada, Masya Allah. Kasihannya kayak gini. Orang dia punya kemampuan baca Al-Quran. Karena dia punya kemampuan baca Al-Quran, dia melonggarkan waktu untuk mengajar anak orang. Kayak gitu. Ketika dia sudah mengajar anak-anak orang rame, tapi dia memang niat, biarlah ini menjadi simpanan saya di akhirat. Sehingga nggak ada bayaran sama sekali. Nah, ketika nggak ada bayaran, akhirnya para siswanya itu menyepelekan. Artinya mereka itu semaunya sendiri. Ngajinya itu semaunya sendiri, mau ya berangkat, nggak mau ya nggak berangkat, kayak gitu loh. Kemudian apa? Tidak ada disiplinnya sama sekali. Padahal itu adalah ilmu gratis, tanpa ada biaya. Karena yang punya TPQ juga sudah niat, saya ingin investasi ke akhirat. Tapi akhirnya ya ini dilunjaki sama anak-anak itu seenaknya. Orang tua juga kadang-kadang nggak dukung supaya anaknya ngaji. Karena kondisi makin tidak kondusif, semakin tidak dihargai oleh anak-anak. Akhirnya sudahlah, saya tak ngajar anak saya sajalah. Dia tutup TPQ-nya. Lah, ketika TPQ-nya tutup, kayak gitu ya, akhirnya lingkungan sekitarnya yang kemudian resah. Aduh, anak saya ngaji di mana ini, kalau kayak gini bingung nanti jadi anak bodoh. Akhirnya meminta lagi masyarakat. Ayolah buka lagi TPQ-nya, buka lagi TPQ-nya. Akhirnya musyawarah wali murid. Disepakati ya sudah. Kalau kayak gitu biar nggak kerepotan banget ya sudah ada iuran lah. Murah-murah aja lah 15 ribuan ya gitu kan. Betul sudah. Tapi ya ada yang bilang, wah kan ujung-ujungnya minta bayaran. Kemarin dia itu apa? Tutup tidak mau ngajar ngaji, ujung-ujungnya minta bayaran. Ya Masya Allah, rokok saja 32.000, 35.000. Mereka mampu beli. Kayak gitu loh.
membiayai anaknya di TPQ malah masih mendingan menindas si guru atas nama ikhlas. Ini kasus sering kali yang namanya ajaran ikhlas digunakan untuk menindas orang. Kayak gitu. Lalu ada temannya. Ada seseorang kemudian sedang dagang. Kita lihat temannya lagi dagang. Kayak gitu loh. Kemudian kita beli sama dia. Bilangnya, harga pertemanan dong. Ya, dipalak itu loh atas nama ikhlas. Oh, orang lagi dagang lagi cari rezeki. Oh, dipalak. Ayo loh, harga pertemanan. Loh, emangnya lu siapa sih? Kayak gitu loh. Kalau dia minta harga pertemanan, seharusnya modalnya juga modal pertemanan. Yeah. Ya sini kamu modal saya pertemanan. Kayak gitu loh. Nah ini kerap kali yang namanya ikhlas itu digunakan sebagai alat untuk menindas orang lain. Kayak gitu. Banyak kok cerita-cerita kayak gitu. Ada orang kerja di sebuah yayasan. Ya memang sekali lagi lah, untuk pendidikan itu bukan tempatnya kita untuk mencari profit. Betul. Makanya ada istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan? Yeah. Nah ini sering kali loh. Ketika dinisbatkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ini sering sekali terjadi yang namanya guru dijadikan sebagai korban, ya, dijadikan sebagai korban di mana mereka itu ditindas atas nama pahlawan tanpa tanda jasa. Akhirnya mereka sudah capek mengerjakan profesi sebagai guru, masya Allah, dihargai juga enggak. Nanti dia sedikit galak sama anak, ya Allah sudah bayar si guru juga enggak. Dilaporkan ke polisi. Ya Allah, semena-mena banget sama guru. Makanya saya menganjurkan sekali kepada pemerintah, bikinlah keadilan. Jangan hanya anaknya yang dilindungi, gurunya juga harus dilindungi. Jangan ngawur-ngawuran. Guru dibikin kesal sama anak, kayak gitu kan. Cuman dikit bentak, dikit jewer, kayak gitu. Dilaporkan polisi. Ya, kalau menurut saya sih, ya silakan diajar sendiri aja anaknya, nggak usah disekolahkan. Pusing amat sih, kayak gitu loh. Nah, guru itu kerap kali itu ditindas seperti itu. Ada yang kerja di yayasan, gajinya nggak pernah naik, kecil banget kayak gitu loh. Tapi yayasannya uangnya banyak. Kayak gitu, uangnya banyak. Bentar-bentar ganti mobil. Kemudian pemasukan juga si guru tahu ini pemasukannya segini. Tapi pemasukan keuangannya tahu. Dari bos, dari sini banyak. Kayak gitu. Lah kemudian tapi gajinya kok nggak naik-naik ya? Kayak gitu loh. Ya lagi, dia ditindas atas nama ikhlas. Sudahlah, kamu jadi guru itu harus latihan ikhlas. Nanti rezeki juga diganti. Rezeki itu nggak cuman dalam bentuk uang kok. Nanti ada rezeki dalam bentuk kesehatan. Kalau kalian semua kemudian ikhlas dengan gaji yang kecil, dengan mengabdi dengan keras, mengabdi dengan taat, nanti juga akan dikasih rezeki sama Allah dalam bentuk yang lain, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, dan lain sebagainya. Itu yang namanya penindasan atas nama ikhlas. Itu loh. Kerap kayak gitu. Ini baru satu judul yang namanya ikhlas. Belum lagi ada orang yang menindas orang atas nama berkah. Itu loh, atas nama berkah. Biasanya ya ada oknum-oknum tertentu, kayak gitu kan, datang ke rumah umat. Ini loh untuk saya doakan biar kamu itu kemudian mendapatkan berkah, biar kamu kamu bayar ini. Atau saya sini dikasih uang. Kan ada oknum-oknum seperti itu. Kayak gitu kan, oknum-oknum yang sekarang lagi rame itu kan. Yeah. Kan banyak melakukan penindasan kepada orang atas nama berkah ini. Banyak. Sebetulnya itu adalah menindas orang lain. Tapi yang dikasih judul adalah berkah. Itu loh. Jadi, persoalan-persoalan seperti ini itu, hal-hal spiritual seperti ikhlas, seperti berkah, banyak diselewengkan oleh orang lain. Dan memang kondisi negara-negara berkembang, itu kondisinya memang seperti itu kok. Yang terjadi memang semrawut, yang menjadi pejabat menindas kepada orang atas nama kebijaksanaan pemerintahan.
yang menjadi pejabat sosial menindas orang lain atas nama kebijaksanaan sosial, yang menjadi tokoh agama menindas orang lain atas nama agama. Itu banyak semrawutnya seperti itu. Kayak gitu. Lah iya, yang pejabat negara menindas orang dengan korupsi. Kayak gitu. Kemudian yang pejabat sosial menindas orang atas nama kemanusiaan. Kayak gitu. Lah iya, itu oknum-oknum yang membuat pura-pura bikin panti asuhan, menampung anak yatim. Anak yatimnya disuruh minta-minta ke rumah-rumah orang. Itu loh. Nanti kalau ada uang, uangnya digunakan untuk mensejahterakan perutnya sendiri. Si pemilik itu. Panti asuhan palsu itu loh. Kayak gitu loh. Ini namanya dia itu memanfaatkan kemanusiaan digunakan untuk menindas orang lain. Itu loh, menindas orang lain. Yang pejabat agama kayak gitu. Bukan cuma agama Islam, bukan cuma agama Katolik, bukan agama tertentu, hampir banyak kemudian para pejabat agama juga menggunakan agama sebagai alat menindas kepada umat. Itu loh, ya. Digunakan sebagai alat menindas kepada orang lain, kepada umat. Kayak gitu. Disuruh membiayai inilah, membiayai itulah atas nama agama. Hal ini rawan sekali, kerap sekali terjadi di negara-negara berkembang. Karena apa? Masyarakat negara berkembang itu sudah jarang sekali mereka itu punya fokus menyelesaikan hidupnya sendiri. Beda dengan negara-negara maju. Orangnya itu fokus betul-betul menyelesaikan masalah hidupnya sendiri-sendiri. Lah di negara berkembang kan, orang kerjaannya nganggur. Jam 2 dikirimi WA dibalas. Jam 2 malam loh. Karena dia memang nggak ada prioritas hidupnya. Kayak gitu. Mau nemuin jam berapapun, bebas akses. Karena memang dia nganggur. Kayak gitu. Dia nggak ada prioritas hidupnya. Yang namanya hubungan sosial. Yang namanya gotong royong. Wah, bisa hidup habis hanya untuk mengurusi tetangga. Tidak ada waktu untuk mengurusi dirinya sendiri. Tapi beda kalau negara maju. Ya memang mereka agak eksklusif. Tapi orang-orangnya itu fokus sekali untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Gitu. Mereka fokus menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri. Kerja. Pulang kerja mengurus keluarga. Nggak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Itu loh. Lah, ini. Orang-orang pola kehidupan di negara-negara berkembang, itu kebanyakan orang karena tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, akhirnya dia berusaha memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Yang punya agama menggunakan agama untuk memanfaatkan orang, yang punya spiritual memanfaatkan spiritual untuk menindas orang, yang punya jabatan memanfaatkan orang untuk kepentingannya dengan menggunakan jabatannya. Yang punya urusan sosial menggunakan kemanusiaan sebagai alat untuk menindas orang lain demi suksesnya kepentingan dirinya sendiri. Persoalannya sama, mereka tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya memang manusia itu nggak mungkin enggak untuk tidak memanfaatkan orang lain. Nggak mungkin. Semuanya saling memanfaatkan. Kayak gitu. Sekalipun itu di negara maju, ya mereka pasti memanfaatkan kok. Karena apa? Mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis. Yang ada ya saling memanfaatkan kan. Karyawan yang memanfaatkan bos, bos yang memanfaatkan karyawan. Tapi maksudnya di sini apa? Menggunakan hal-hal spiritual, menggunakan masalah-masalah agama, menggunakan masalah-masalah jabatan untuk menindas kepada orang lain. Sampai ikhlas digunakan untuk menindas orang lain. Nah ini yang repot kan di sana. Itu. Jadi intinya sih orang itu masih akan miskin kalau dia itu belum mampu untuk fokus kepada dirinya sendiri. Belum mampu untuk berjuang, fokus menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Kayak gitu. Kali ini kemudian ya penting. Ya penting. Memang sih dalam semua profesi itu pasti kita memanfaatkan orang lain. Saya ya memanfaatkan
viewers, memanfaatkan penonton. Penonton juga memanfaatkan saya. Sama saja. Tapi kan setidaknya tidak menindas. Ini, ya. Tidak menindas atas nama ikhlas, atas apa? Secara profesional. Wong kita sudah melayani, ya kita dibayar. Sudah ya gitu. Lah kadangan ada jargon-jargon spiritual, ikhlas, entah itu berkah. Kayak gitu ya. Entah itu ikhlas, entah itu berkah. Digunakan untuk menindas orang. Ini model cara berpikir orang-orang di negara Berkembang. yang masih mundur. Itu loh, masih mundur. Jadi akhirnya hidup itu di negara-negara berkembang itu masih menjadi beban bagi orang lain. Indonesia pejabatnya banyak. Waduh, sekarang ya Allah muncul yang namanya istilah Liga Korupsi Indonesia. Tertinggi ternyata Pertamina. Sampai 10 kuadriliun. 1 kuadriliun. Itu kan. Hampir 1.000 triliun. Disusul kemarin PT Timah. Ya. Ini memang pola-pola orang-orang yang SDM-nya rendah di negara-negara berkembang, bahkan mungkin negara miskin lebih parah. Memang adanya kayak gitu. Menindas orang lain dengan kesempatan yang ada. Bahkan dia tidak punya jabatan, tidak punya apa, punyanya dalil ikhlas, menggunakan ikhlas untuk menindas orang. Jadi mereka tidak punya fokus untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka selagi kita itu masih ada masalah yang belum selesai, kalau kita ingin hidup sejahtera, tidak menjadi penindas yang jualan ikhlas, yang jualan berkah, yang jualan jabatan dan sebagainya, ya sudahlah. Mau capek seperti apapun ya, tugas kita adalah menyelesaikan hidup kita sendiri sehingga kita memanfaatkan orang yang memanfaatkan, tetapi kemudian seadanya saja. Dan perbincangan ini, konten ini, saya lagi ngomong kepada diri saya sendiri. Tugas saya berarti apa? Menyelesaikan masalah hidup saya sendiri. Karena tantangannya itu sama. Ya. Ini polanya adalah pola menindas orang atas nama spiritual, atas nama jabatan, atas nama segala urusan macam-macam. Karena dia tidak mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Orang yang tidak punya fokus menyelesaikan dirinya sendiri, ujung-ujungnya menjadi beban bagi orang lain. Coba, koruptor itu menjadi beban nggak? Akhirnya menjadi beban. Gitu. Orang-orang yang jualan anak yatim atas nama kemanusiaan menjadi beban. Orang-orang yang jualan berkah itu juga ujungnya menjadi beban. Orang-orang yang jualan doktrin ikhlas itu juga akhirnya menjadi beban. Karena apa? Mereka itu memang beban. Sementara Nabi berkata, wala takunu kallan 'alan nas. Kalian jangan menjadi beban atas manusia. Jadi Nabi sudah jelas, Nabi nggak pernah menjadikan orang lain itu beban. Kayak gitu loh. Kalau kita sudah menjadi beban bagi orang lain, itu tanda bahwa kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang jualan seadanya asal perut kita itu kenyang. Kayak gitu loh. Ada agama, dijual agama. Ada kebijaksanaan negara, jual kebijaksanaan negara. Adanya kebijaksanaan kemanusiaan, jual kemanusiaan. Terus seperti itu, akhirnya mereka itu menjadi kallan 'alan nas. Ya, mereka itu menjadi beban atas manusia. Dan Nabi sudah jelas melarang itu. Wala takunu kallan 'alan nas. Kalian jangan pernah menjadi beban bagi orang lain.